azas hukum kita itu adalah praduga tidak bersalah. Yang berhak untuk menghakimi seseorang itu bersalah atau tidak, yang menentukan adalah pengadilan. Pengadilan pun itu ada prosesnya. Prosesnya apa? Yaitu adalah persidangan. Sampai persidangan putusan sudah cukup belum? Sampai menemui kekuatan hukum yang tetap atau inkrah. Nah, jadi kalau menurut aku sebagai status itu aku udah jalanin, aku udah dipanggil, ya udah aku jalanin gitu tahapannya. Tapi kalau dengan kegiatan nggak ada yang bisa menghalangi orang untuk mencari rezeki untuk anak-anaknya, itu mah. Mas, dilaporin Polda lagi gimana itu? Korban baru Kamu katanya. cek dulu lah yang bener deh kalau kayak gitu. Maksud aku bilang kalau udah fokus satu-satu aja gitu. Jadi nggak ada lagi. Udahlah kalau misalkan ini sekarang satu dulu fokus ini gitu loh. Kalau ini kuat atau tidaknya kan nanti uji material pengadilan gitu. Ini jangan ada menciptakan dongeng baru lagi di sini bahwa orang figur ini figur itu gitu. Maksud saya udahlah, ancaman 4 tahun penjara. Indonesia tuh terlalu gaduh gitu loh untuk kayak giniin. Lebih baik kita alhamdulillah ya, pagi aku ada program, siang ada program, sore ada program, malam ada program, mau pagi cukup, weekend pun masih ada kegiatan program. Nah, maksud aku udah lebih kepada karya aja gitu loh. Ini surat santuy, kan kita keluarga santuy. Pikir lu mau apa? Gue nggak tahu itu duit apa dan nilainya sampai segitu. Selama dulu kenal sama Kak Angel, nggak pernah ada bahas uang sampai senilai itu. Nggak pernah ada soal uang-uang itu, nggak pernah. Duit dari mana? Nggak ada. Apalagi nilainya sampai segitu, duit dari mana sih? Ya Bella, bukan gue. Kalau gue kan orang kampung, orang Cikarang, jadi kalau nikah itu saudara mau saudara pada patungan. Terus habis itu nabung, udah jauh-jauh hari udah nabung. Ini cateringnya segini, tenda segini gitu. Kan semua saudaranya pada patungan juga dari pengantin cowoknya. Tapi lu ngeliat 900 juta apa nggak ada? Kalau ada di 900 juta gue bagi-bagi nih sekarang. Agak ada duit dari mana sih? Sampai segitu. Gue ya pasti saya support banget sama Kak Vicky. Mau apapun yang terjadi selalu support buat Kak Vicky. Kalau emang udah harus dijalanin ya dijalanin. Kalau misalnya bismillah aja deh, pokoknya kita fight aja. Disampaikan sama humas dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan gitu. Jadi ya kita hormati gitu loh keputusan itu gitu. Kan berarti kemarin tuh informasinya digugurkan, berarti haknya dikembalikan ke itu. Hak prioritas seseorang lah untuk menentukan bagaimana dia menghadapi semuanya gitu. Kan kalau dengan ya kan kemarin aku dengar juga mendaftarkan kan? Ya kan? Ya berarti kapan itu mendaftarkan? Nah berarti sebelumnya, berarti dia masih mengakui sah sebagai suami istri. Nah sekarang kalau di-compare dengan kejadian, yaitu kalau menurut aku tinggal kita bicara aja hukum norma Tuhan, hukum undang-undang pernikahan gitu. Kan aku juga nikah di Departemen Agama, dapat surat nikah, punya kekuatan. Terus aku kalau sampai buku nikah aku ini tidak menjadi suatu hal yang berlaku di mata hukum, terus buat apa aku catat kita nikah gitu loh. Maksudnya itu sih yang aku mau sampaikan. Kalau misalkan aku seorang suami, aku yang menemui kedapatan seorang istri aku di kamar aku sendiri, kamar kita, dengan seorang pria lain yang kita sendiri belum pernah kenal itu siapa, di jam yang tidak wajar. Nah terus di saat aku menggerebek itu, tapi mungkin misalkan hukum berpendapat beda, ya aku yang mau tanyakan adalah kekuatan surat nikah aku sejauh mana ini. Kalau suami tidak bisa mendisiplinkan istrinya, nikahku Boleh dikasih lihat? Tahan Yang katanya Kak Angel diguna-guna gitu, itu kabarnya seperti itu. Bagaimana menurut Kak Vicky? Apa benar Kak Vicky mengguna-guna Kak Angel? Gerandong kali ya aku. Ya maksudnya nggak ada lah, udahlah. Kita kan aku bilang, udah jangan menciptakan fantasi di atas sebuah dongeng yang udah tercipta. Dongeng yang belum selesai udah dibuat lagi dongeng yang baru gitu loh. Udahlah, ya udah saatnya. Sudah jelas-jelas ada bukti hal-hal omongan yang tidak baik pun mereka merasa mengaku tidak melakukan hal yang tidak baik, itu gimana tuh? Jadi masyarakat bisa menilai sendiri kan? Jadi sampai situ pasti paham dong maksud saya. Jadi gini, aku harus jelasin ya. Gimana? Mengenai vlog kan kemarin kan vlog iya, itu dia mengenai nggak benar, minjem uang. Nah, kalau Pablo katanya bilang tidak benar. Oh tidak Tidak benar. benar. Ya nggak apa-apa mas. apa-apa. Kan orang kalau maling ngaku penjara penuh, gitu Terus kan. sekarang kan Toh kan dari kemarin juga sebelum masuk katanya malaikat yang bisa masukin karena dia nggak merasa bersalah, ketawa-tawain saya di atas penderitaan saya nangis diketawain sama dia. Ya biarin aja nggak apa-apa, terserah. terus istri saya nangis, saya lap air matanya sama dia diparodiin di Polda gitu kan semua ada gitu ya. Biarin aja, saya nggak apa-apa. Insya Allah saya sekarang kan udah saya kuat kok ngadepin semuanya gitu. Dia mau ngomong apa aja, saya punya buktinya semua, saya punya.
kita ketemu aja di pengadilan, dengan dia mau ngomong apa aja buktinya semua sudah jelas gitu loh. Saya udah kantongin semua buktinya. Apapun omongannya dia terserah gitu. Yang penting saya ada di pihak yang benar. Dengan cara dia seperti ini sama saya gitu loh, berarti sama juga dia mencoba menzolimi saya gitu kan. Ya biarin aja. Kalau ternyata dia nggak capek-capek ngezolimin saya kemarin kan udah cukup. Kalau sekarang masih terus ingin menzolimi saya, nggak masalah, saya nggak apa-apa gitu. Toh dengan mereka kemarin membawa orang-orang berbadan besar untuk melawan satu perempuan yang terzolimi, itu apa namanya gitu loh. Mencoba untuk apa? Biar saya melihat terus saya takut gitu. Enggak, saya punya Allah, saya cukup ditemenin sama Allah aja, sama keluarga saya itu cukup buat saya pasti. Karena saya insya Allah karena kita ada di pihak yang benar ya gitu. Yang tadi dibilang kalau mereka nggak, saya sebenarnya merasa sedih juga sih mendengar ini. Astagfirullahaladzim, maksudnya kok bisa ya masih nggak ngaku juga, padahal mereka udah ngelakuin itu ke saya. Saya tadi baru dapat kabar dari kamu ya sayangnya, aku kayak astagfirullahaladzim, sejahat itu ya mereka mencoba untuk tidak mengakui apa yang mereka coba ke saya gitu. Tapi biarin aja, nggak Kita apa-apa. dibilang jangan propaganda lah apa. Iya, biarin aja, nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa, yang penting yang tadi saya bilang, doain aja mas-mas, mbak-mbak ya. Mudah-mudahan saya diberikan kekuatan, didoain gitu. Saya juga mendoakan hal yang sama untuk semuanya. Mudah-mudahan nggak ada yang mendapatkan permasalahan yang rumit seperti ini, karena pusing, nggak enak. Saya harus kayak dapat kejutan terus, kejutannya mending bagus gitu. Kalau kejutannya nggak bagus, kalau kejutannya baik sih nggak apa-apa gitu. Tapi kalau kejutannya nggak bagus, pasti kan hati kita jadi gelisah. Saya yang tadinya mau tenang, saya nggak bisa tenang gitu. Dengar berita-berita yang kayak gini yang akhirnya nggak pernah selesai gitu. Jadi saya berusaha untuk kayak ya udah nih saatnya saya untuk ngomong Ya, semuanya. dan kenapa gitu. akhirnya kita buka suara, selama ini kita diam kan, kok berita yang ada kok seliwerannya kemana-mana ya gitu, seolah-olah kok jadi kayak kita yang berusaha menzolimi orang lain gitu, jadi kok kita yang jadi korban di sini, padahal kita yang jadi korban, kenapa jadi seolah-olah kita yang jahat sama mereka. Jadi akhirnya kita memutuskan untuk buka suara, kita ngomong apa adanya untuk meluruskan semuanya aja atas berita yang sebenarnya tersebarnya seperti apa. Ada kan nomor teleponnya semua ada. Kan nggak bisa hilang. Kita punya pemerintah Indonesia ini kan Indonesia kan jago ngelacak. jago ngelacak ya, bisa disadap semua tuh omongan-omongannya kan Semua gitu. omongan Kayak bisa gitu. Jadi nggak disadap. masalah. Mau nyari orang di mana juga bisa ketangkep. Iya. Banyak bukti kok, ada ada yang banyak. nyamperin juga. Ada yang nyamperin, kebetulan kan kakak saya juga rumahnya semua ada CCTV ya gitu. Jadi semuanya buktinya, kita punya bukti jelas. Kita nggak akan asal ucap kok. Kita insya Allah kita tidak gampang istilahnya menyakiti hati seseorang. Kita selalu menjaga hati orang gitu. Kalau dia tidak bisa menjaga hati atau orang yang tidak bisa berkata jujur terhadap sesuatu hal yang dia ucapkan, itu apa namanya gitu aja. Mencoba aja untuk jujur gitu loh. Nanti pokoknya teman-teman nanti pasti akan tahu kok seperti Nanti kita ngomongin itu ya, nanti kita lihat aja di nanti. pengadilan. Nanti kan mas-masnya jadi akan tahu nanti. Cuma yang pasti kan teman-teman saya kan yang ada di sana kan sesama saudara muslim juga, pasti tahulah agama kita mengajarkan seperti apa. Yang salah nggak boleh dibenarkan, yang benar juga harus nggak boleh disalahkan juga gitu kan. Kita kan diajarkan untuk jujur, kita diajarkan untuk tidak menyakiti orang lain, kita diajarkan untuk tidak menzolimi orang lain. Mungkin buat teman-teman yang ada di sana, untuk membela itu hal yang wajar ya, tapi coba deh tanya hati kalian kalau hal ini terjadi kepada ibu kalian, sekali lagi aku ingetin, kepada adik atau anak perempuan kalian, apakah kalian akan membela orang yang berbuat salah tersebut? Apakah masih akan membela mereka? Kayaknya udah tahu jawabannya seperti apa. Di Iya. Islam juga diajarkan kok, siapa yang harus dibela, kebenaran atau kesalahan, pasti ada. Karena kita sesama Ya harga diri dilihat nggak aja bisa nanti ditimbang. aja Mbak, lihat aja bahwa tadi saya udah bilang kalau masalah itu kita buktinya sudah ada. Kita tersenyum aja, dia mau ngomong apa, dia nggak mau ngaku silahkan, tidak apa-apa. Kita sudah punya bukti semua. Dia kan tadi saya bilang dia mencoba untuk ke abang saya, ada yang mencoba ke kakak saya, ada yang mencoba ke saya, ada yang menggunakan teman saya langsung, ada gitu loh. Ada macam-macam bentuknya, tapi kan nanti kita lihat aja seperti apa. Yang jelas saya ini kan nggak asal ngomong, semua ada buktinya kayak gitu. Nah terus juga kalau seandainya saya sempet juga ngeliat di berita katanya nggak usah bawa perempuan-perempuan lah, dengerin nih, coba
benar-benar didengarkan dengan baik. Mungkin ini tidak didengarkan dengan baik wawancara saya, atau mungkin wawancara saya terpotong, tidak selesai semuanya. Begini, saya bilang bahwa permasalahan yang saya hadapi adalah, saya harap adalah menjadi permasalahan terakhir agar tidak ada perempuan-perempuan lain yang menjadi korban. Bukan saya mengajak perempuan-perempuan, tapi saya bilang agar tidak ada perempuan-perempuan lain yang menjadi korban seperti yang saya hadapi. Saya nggak mau, saya ini perempuan, saya pasti sakit hati juga kalau ngeliat kayak gitu loh. Jadi menurut saya adalah saya wajar dong memperjuangkan harga diri saya gitu loh. Sekarang saya tanya sama Mbak, kalau Mbak digituin, Mbak marah nggak? Marah. Terus kalau Mbak akan nuntut nggak ke pengadilan? Nuntut. Sampai titik darah penghabisan kan? Nah kayak gitu aja gitu. Jadi saya tidak dibilang mengajak perempuan-perempuan lain, enggak. Saya bilang saya memperjuangkan ini agar tidak ada korban-korban perempuan lain yang menjadi korban seperti saya. Cukup saya, dan agar tidak ada permasalahan ini lagi gitu loh. Permasalahan ini lagi tuh nggak ada orang yang gampang ngata-ngatain orang yang gampang asal celetuk, orang yang merasa dirinya berkuasa, nggak bisa diapa-apain, terus gampang membuat konten-konten yang akhirnya menyakiti banyak hati orang. Itu kan nggak baik ya gitu. Ini saya harap ini menjadi permasalahan terakhir yang akhirnya menjadi contoh bahwa kita nggak boleh kayak gini, dan menjadi contoh juga bahwa kita hidup di negara Indonesia yang kebenaran itu akan dibela mati-matian gitu. Terbukti kan gitu loh. Saya mendapatkan benar-benar sebuah perlindungan dan kebenaran dari pihak kepolisian, dari kemarin juga pas kita lihat ya Bia, pihak hakim dan jaksa juga membacakan tuntutan-tuntutannya gitu. Saya bersyukur alhamdulillah ini semua tergerak atas izin Allah Subhanahu. Harus siap karena ini kan saya yang ngelaporin. Masa saya nggak siap? Karena saya akan siap mau kayak gimana pun, mau nanti makin banyak yang berbadan besar juga saya nggak takut. Tadi kan saya bilang sekali lagi. Berarti meragukan pihak kepolisian dong. Itu berarti sama aja meragukan pihak aparat kepolisian, kita dong. terus jaksa yang udah dikasih tuntutannya Saya seperti apa intinya diragukan. Maksudnya kayak kita serahkan semuanya kepada pihak yang berwajib. Kita serahkan semuanya pada pengadilan lebih tahu gitu loh. Pengadilan lebih tahu, pihak kepolisian lebih tahu. Kalau seandainya ada omongan kayak gitu kan sama juga meragukan pihak kepolisian gitu. Janganlah gitu. Kita hidup di negara hukum toh siapa yang salah tetap harusnya juga diajarin sama orang tua saya kok gitu. Orang tua saya bilang kalau kamu salah, kamu harus bisa bagaimana cara kamu mempertanggungjawabkan apa yang kamu lakukan. Tapi kalau seandainya kamu benar, maju terus sampai titik darah penghabisan, kamu nggak usah takut apapun kalau selama kamu benar. Saya di posisi yang benar mas gitu loh. Saya di sini memperjuangkan sesuatu hal yang memang harus saya perjuangkan gitu loh. Sekarang saya tanya ya gitu, kita diputusin sama pacar aja, diem-diem nangis kan pasti gitu loh. Cerai, diem-diem di dalam sebuah kamar pasti kita nangis. Sakit hati, patah hati. Gimana saya? Yang saya diomongin, harga diri saya diinjek-injek se-Indonesia, ini bukan se-Indonesia lagi, sampai ke negara tetangga jadi berita nasional, berita saya ini. Bangga kayak gitu. Siapa yang mau kayak gini? Malu saya. Kan kalian nggak tahu apa yang saya hadapin sampai saya bisa berdiri di sini dan bisa kuat berbicara seperti ini gitu loh. Kayak gitu. Jadi intinya yang salah jangan merasa benar, yang benar jangan sampai dirugikan. Karena sekali lagi aku pengen ngingetin sama teman-teman semua. Di sini bukan istri saya yang bikin konten terus ngejelek-jelekin orang lain, bukan istri saya yang nyebarin fitnah, bukan istri saya yang menertawakan ketika dilaporkan, dan bahkan istri saya tidak menertawakan orang yang dilaporkannya. Jadi masyarakat bisa menilai kok. Dan kadang kalau misalnya di sini ada yang merasa benar, merasa tidak ada apa-apanya, ya nggak apa-apa. Toh dari awal aja ditutup-tutupin dan tidak jujur, apalagi ketika sudah sampai di proses ini, masa mau jujur? Kalau jujur udah ketahuan dong langsung bersalah. Kan kayak gitu Mas. Sampai hari hanya berjalan dengan lancar. Persiapannya kita sudah awali, dan mudah-mudahan untuk menuntaskan persiapan awal itu segala kendala bisa dihadapi dengan baik ya. Kayak apalagi ya, belum merapat. Oh, belum. Kenapa? Belum. Seperti kayak orang-orang nikahan ya. Tapi karena paling-paling karena kita aja sama biar orang-orang Sunda, satu orang Cianjur, satu orang Gila, itu ya pasti ada bau-bau Sundanya. Ya, bau-bau Sundanya karena sama-sama dari
Turki, turunan kidul dua-duanya nih kan. Tanggal 29 Desember. ini. Iya, seadanya lah, seingatnya gitu ya. Yang pasti nggak banyak-banyak, teman dekat, keluarga, saudara. Tapi teman-teman Komedian. undang teman pelawak yang mau kan harus dikasih tahu. Setelah saya perkenalan kemudian jadian ya dengan Tiara sampai akhirnya memutuskan untuk melamar dan menikahinya, diantaranya ya dia menerima saya apa adanya, dia siap menerima kekurangan kinanya, kalau kelebihan wajar menerima ya, apalagi orang seganteng ini, seganteng ini kan ya saya nggak ngitung ya 4 lebih ya tahun. Menyangka ya, tahun sih gak menerima juga gitu. Memang kalau artis itu kan memang kalau di luar kan milik orang lain. Kalau di rumah kan nanti milik dia sendiri ya. Jadi saya menerima itu ya orangnya baik. Uniknya kayak gimana? Nah, uniknya dari mana nih? Ramah. Yang uniknya itu selalu salaman gitu ke tiap orang. Itu yang bikin saya senang. Merupakan tantangan ya buat saya untuk mengarungi rumah tangga bersama Tiara yang umurnya jauh lebih muda dari saya. Tapi saya optimis bahwa kita bisa melaluinya dengan baik, melaluinya dengan lancar. Kenapa? Patokannya banyak juga kan contoh-contoh orang yang usianya lebih tua, bahkan lebih tua dari Ginanjar umurnya dengan istrinya, tapi alhamdulillah aman-aman aja, lancar, sukses sampai udah punya cucu ya, sampai meninggalnya pun selamat ya kan. Tentu saja saya awalnya khawatir karena jauh umurnya ya, tapi bapaknya ibunya pun mengatakan bahwa kalau anak saya udah setuju mah, kalau pilihan Tiara sudah ke Ginanjar, bapak mah tinggal ikut, mama mah tinggal ikut setuju saja. Yang penting jangan menyanyiakan anak saya. Ini Bisa membimbing anak saya karena kan umurnya jauh lebih muda dari Ginanjar. Tapi bapak percaya, bapak yakin bahwa Ginanjar bisa membimbing anak saya. Jadi tutup kuping aja deh. Ya. Hiraukan aja ya. Yang baik diambil, yang buruk, yang menyakitkan hati serahkan saja sama Allah. Mudah-mudahan ada hikmahnya kan gitu ya kan. Iya. Apa itu ngurang-ngurangin dosa. Memang selalu happy ya. Nggak ada marahnya, nggak ada apa ya, sedih gitu nggak ada. Kita bercanda terus kalau ketemu saya. Itu yang bikin ya senang, bikin dia, bikin kangen aja. Biar kangen ya. Internetnya di mana, Bang? Anak kancil ke tiup angin, biar kecil tapi ngangenin. Asik. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.